Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Ditantang 50.000 orang, rakyat datangkan lebih daripada itu. Kenapa rakyat Pati tetap demo walaupun kebijaksanaan penaikan PBB 250% sudah dihapus? Bukan masalah kebijaksananya, tapi karena bupatinya arogan. Iya, Dia benar. melakukan yang namanya flexing kekuasaan. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh ngerahkan. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun. Iya benar, flexing kekuasaan itu yang paling dibenci sama rakyat. Di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Kalau bukan arogan namanya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Masuk loh. Dulur-dulur kok nggak komitmen ya? Baru lu minta maaf lu sekarang kan? Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Tapi gue tuh ada dapat video, kayaknya tuh kabar hoax gitu loh. Bupatinya ini mundur gitu loh, dan sudah diklarifikasi sama bupatinya juga kalau ini tuh bukan katanya. Berarti terkait dengan info di sosial media kalau Bapak menyatakan mundur? Itu hoax. Okay. Oh, itu hoax. Ya. Jadi tidak benar Pak Sudewo menyatakan mundur Tidak atas benar. desakan. Nggak ada, itu hoax. Ya, siap. Oke, jadi demo itu dilakukan sejak pagi tanggal 13 Agustus 2025 nih teman-teman, di kantor Bupati Pati. Jadi masa melempar botol, gas air mata pun ditembakkan. Bahkan DPR ini sempat didudukin sama warga. DPR juga sampai menggelar rapat paripurna nih, sepakat menggunakan hak angket dan juga membentuk pansus pemaksulan nih. Jadi rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% memicu kemarahan warga. Walaupun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kepercayaan warga sudah terlanjur goyah nih. Ya karena mungkin bupatinya arogan kan. Terus ada 42 anggota DPR hadir dalam waktu 60 hari kerja. Mereka akan menyelidiki kebijakan-kebijakan bupati yang dinilai bermasalah ini. Jadi gue juga nemuin beberapa berita tentang dugaan korupsi nih. KPK menduga Sudewo menerima miliaran rupiah nih dari proyek jalur kereta api saat masih menjadi anggota DPR RI Komisi 5. Uang 3 miliar yang pernah disita pada saat 2023. Namun ia membantah tentang korupsi ini. KPK juga memastikan akan memanggilnya lagi sesuai pengembangan penyelidikan nih. Jadi demo kemarin yang di Pati ini disebut sebagai salah satu demo daerah terbesar di Indonesia di 2025. Dengan estimasi peserta mencapai 100.000 orang. Kan kemarin sempat kayak kesannya ditantang 50.000 orang nih. Dateng nih 100.000 orang nih. Kalau menurut gue ya, ini adalah bukti bahwa kedaulatan rakyat itu benar-benar ada dan hidup. Ya bupatinya mungkin memang benar dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Tapi pilihan rakyat bukan berarti anti kritik. Apalagi ada dugaan korupsi kayak begini. Hak angket DPR adalah mekanisme demokrasi yang harus kita dukung. Asal dijalankan secara transparan juga tanpa kekerasan. Karena kalau rakyat cuma diam aja, keadilan bisa mati pelan-pelan nih. Cuman kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah bupati ini itu memang harus turun dari jabatannya atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini.